from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892. Or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Light audience, banyak orang baru benar-benar memahami makna hidup ketika ia dihadapkan pada suatu cobaan yang berat. Ketika sedang dalam kesenangan, orang menghadapi hidup secara bersama-sama dalam keramaian. Tapi pada saat cobaan maha berat menghadang, serasa tak ada yang bisa menolong. Pada akhirnya, kita harus menghadapi cobaan ini secara sendirian. Dengan kata lain, kita harus bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Dalam keadaan seperti ini, tak ada lain yang bisa kita andalkan kecuali kecintaan kepada diri kita sendiri. Bukan kecintaan yang egois, melainkan kecintaan yang mendorong kita untuk memberi makna setinggi-tingginya kepada diri kita, kepada kehidupan kita. Dan tak ada makna hidup yang lebih tinggi kecuali menjadikan kehidupan kita bermakna bagi orang lain sebesar-besarnya. Membiarkan diri kita tak bermanfaat bagi orang lain sama dengan menjadikan keberadaan kita tak memiliki nilai sama sekali. Karena itu, Light Audience, marilah kita jadikan hidup kita bermakna sebesar-besarnya bagi orang lain. Hanya dengan cara ini, kita telah memberi makna yang setinggi-tingginya bagi kehidupan kita sendiri. Light is beautiful. This is Light FM. Light Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Hari ini Kamis tanggal 30 September 2010. Bersama saya Jeff Emerald. Dan tentunya di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri, seperti biasa kita ditemani oleh teman sharing kita, yaitu Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam, Siwo. Siwonya udah bangun Siwo? Siwonya baru tidur. Baik. Apa kabar Siwo? Sehat? Biasa-biasa saja. Hujankah di sana? Selalu. Oke, baiklah, lagi musim hujan ya. Rahmat. Hah? Hujan rahmat. Hujan rahmat, betul. Hujan adalah rahmat dan panas juga adalah rahmat. Baiklah, Audience, seperti biasa untuk membuka perjumpaan ini kami undang untuk sharing bersama di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Nomor telepon di 02139835905. Sekali lagi di 02139835905. Atau juga bisa SMS di 0818801058. Sekali lagi di 0818801058. Baik, kita buka saja berproses menuju kesejahteraan diri malam hari ini dengan penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih? Dengan Bondan, Pak. Pak Bondan yang biasa kuliner itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Baiklah. Pak Bondan di mana? Di Bekasi. Oke, silakan Pak Bondan. Mau tanya itu, katanya kalau orang mati rohnya ke surga, ke neraka. Sebenarnya roh itu apa sih? Oke. Apa sama dengan roh? Roh dengan roh itu sama atau tidak? Roh demikian dengan... saja Siwo, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berproses menuju kesejahteraan diri sudah dibuka oleh Pak Bondan di Bekasi. Silakan Siwo. Cukup menangkap tadi pertanyaannya ya. Pada teman-teman semua, pada seluruh rekan-rekan
beserta seluruh staf dan keluarga besar Lentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi dan kita sharing lagi. Sebagaimana biasa, tolong saya didudukkan sekedar sebagai teman sharing, bukan narasumber dan juga bukan rujukan. Yang akan saya sharingkan hanyalah terbatas sekedar pemahaman saya, sehingga tidak bisa mewakili kebenaran, tidak bisa mewakili kesejatian, tidak bisa mewakili kehakikian, tetapi masih dalam kerelatifan, sehingga meskipun menurut saya benar menurut saya untuk sementara ini, namun tidak ada jaminannya bahwa yang benar itu seperti itu, ya. Kalau ada yang bisa difahami benar dan bisa memanfaati hidup kita, monggo diambil. Tapi seandainya bisa difahami salahnya, monggo mohon saya dibantu untuk dikoreksi agar saya bisa berproses lebih baik lagi. Teman-teman semua, seperti biasa, mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Menerima ataupun menolak harus cermat, karena pasti akan diikuti dengan akibat logisnya. Kalau kita tergesa-gesa menerima atau tergesa-gesa menolak, akibat sudah menunggu di belakang. Dan tadi sudah diawali oleh Mas Bondan Bekasi. Pertanyaan beliau sangat klasik, simpel tapi sulit. Beliau bertanya, apakah roh itu, apakah roh dengan roh yang lain itu sama atau beda? Kalimat kedua itu sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap kalimat pertama. Apakah antara roh satu dengan roh yang lain itu sama atau beda? Tidak bisa terjawab sebelum kita menjawab apakah roh itu. Pada saat kita ditanya apakah roh itu, ada sebuah pemahaman yang saya dapat dari mempelajari tafsir waktu itu terkait dengan sebuah ayat yang sudah sangat terkenal, yang kurang lebih redaksinya begini. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang roh, maka jawablah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanmu. Kemudian kalimat redaksi berikutnya, dan tidaklah aku ajarkan kepadamu tentang roh ini kecuali sedikit. Ya, mungkin terkait dengan ayat itu kan sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang dengar tentang ayat itu. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila.
mendefinisikan ruh, kalau kita menggunakan definisi masyarakat atau istilah yang sudah secara aklamasi tidak tertulis terpahami di masyarakat, yaitu bahwa misalnya begitu, saya punya roh, ya. Pada saat saya mati maka badan saya akan ditinggalkan oleh roh itu. Nah, kayaknya kalimat seperti itu sudah sangat umum, mempunyai makna tertentu yang dipahami di masyarakat pada umumnya. Kemudian kalau kalimat tadi saya tambah dengan contoh yang lain. Kambing yang mati, kemanakah rohnya? Jasad kambing, apakah dia juga ditinggalkan rohnya? Nah, kalimat yang kedua itu kayaknya tidak lazim kita dengar sebagai ungkapan-ungkapan yang ada di tengah masyarakat pada umumnya. Jadi ada kesan, sebagaimana yang saya pahami dulu, bahwa roh itu terkait dengan manusia. Apakah juga terkait dengan binatang? Masih dilanjutkan dengan kalimat yang lain. Kalau ada pohon, dan pohon itu ditebang dan mati, kemanakah rohnya? Kalimat itu mungkin lebih tidak lazim lagi untuk kita dengar di bahasa masyarakat. Apalagi kalau dipertanyakan, apakah batu juga punya roh? Ya, lebih sulit kita dapati kalimat seperti itu di tengah masyarakat. Nah, untuk menjawab apakah roh itu, dulu saya menjawabnya dengan mudah, tetapi setelah terus belajar, malah tambah sulit. Semakin belajar, semakin tumbuh hal-hal yang banyak tidak diketahui. Saya pikir roh itu ya begitu. Masing-masing manusia kita mengemban roh. Jasad kita itu hidup karena ada rohnya. Pada saat sudah mati, maka badan berpisah dengan roh. Itu kalimat yang sangat umum kita dapati di masyarakat. Setelah kemudian mengkaji lagi, belajar lagi, diskusi lagi, dan kayaknya beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu saya pernah cerita tentang masalah ini, bahwa saya sempat mengkaji dengan guru saya waktu itu, mengkaji tafsir khusus tentang masalah ruh ini, kemudian dibedah melalui tafsir ayat bil ayat, kemudian ayat bil hadis, ya, dan juga dibedah dari perspektif falsafinya, sampai saya belajar khusus tentang ini sebulan penuh, bukan siangnya tapi malam. Saya sudah cerita deh tentang itu, nggak usah saya ulang. Dan dari kerumitan pembahasan tentang ruh, yang kemudian kesimpulannya ini langsung saja, biar tidak tambah bingung, karena memang di materi ini cukup membingungkan. Endingnya kemudian pemahaman saya berubah.
pada saat ditanya tentang apakah roh, yang paling mudah menjawabnya ya seperti jawaban yang pertama di depan. Kalau kamu ditanya tentang masalah roh, maka katakanlah bahwa roh itu adalah bagian dari amr Tuhan, amr ilahi, dan memahami atau mengambil sebagian dari pemahaman dari tafsir itu dinyatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum diajari tentang masalah roh itu kecuali baru sedikit, sampai kemudian pada saat dikaitkan tentang apakah ajaran Islam itu sempurna, jawabannya ya, tetapi di luar masalah roh, ya. Karena pembelajaran pewahyuan tentang roh itu belum seluruhnya, baru sedikit. Jadi kalau dilihat atau di perspektifnya itu ada pada masalah petunjuk hidup tentang roh, itu masih banyak yang menurut tafsir yang saya pahami, menurut kajian yang saya pahami dari tafsir-tafsir itu, ya belum sempurna ilmu tentang ruh. Meskipun pada perspektif tertentu pada saat dikatakan apakah ajaran yang diturunkan oleh Allah itu sempurna, jawabannya ya. Tapi pada perspektif yang lain tentang masalah roh, apakah sudah sempurna? Belum. Roh adalah ilmu yang paling rumit yang pernah saya pelajari. Saya belum pernah mempelajari ilmu yang serumit tentang masalah roh. Sebegitu rumitnya, tetapi tetapi saya memahami dari kajian itu bahwa kita tahu beberapa tentang ilmu tentang roh, tetapi itu masih bagian yang sangat kecil, sangat sedikit dari keseluruhannya. Ya. Nah, yang bagian kecil itu pun sudah luar biasa. Setelah kemudian ada perubahan pemahaman, hingga paling tidak untuk hingga sementara ini, saat ini saya memahami bahwa roh adalah seluruh pancaran nur ilahi, seluruh pancaran energi ketuhanan, seluruhnya itu yang ada di dalam amr ilahi, yang ada di dalam urusan Tuhan, yang ada di dalam kun fayakunnya Allah, seluruhnya itu terliputi dengan ruh. Salah satu amr ilahi adalah Allah Maha Pencipta. Itu adalah salah satu yang kita pahami sebagai amrun ilahi, ya. Allah Maha Pencipta itu adalah salah satu amr ilahi. Dan di dalam amr ilahi itu seluruhnya mengandung ruh, sehingga ruh tidak hanya terkait dengan manusia, tetapi ruh terkait dengan seluruh alam cipta, yang bernyawa, yang tidak bernyawa, yang hidup, yang mati, manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, yang lahiriah, yang batiniah, setiap yang maujud, setiap yang diwujudkan, setiap eksistensi yang diadakan, setiap yang ada, itu mengandung ruh.
sesuai dengan gradasinya masing-masing, sesuai dengan kadarnya masing-masing, dengan skala keadilannya yang sangat unik dan rumit. Jadi roh adalah keseluruhan alam cipta. Jadi roh adalah keseluruhan keberadaan yang mempunyai kadar gradasi yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keberadaan masing-masing. Saya punya roh, Mas Bondan punya roh, Mas Dev punya roh, para magic listener punya roh, semua yang ada itu mempunyai roh. Dia sesuatu itu tidak akan menjadi ada pada saat dia tidak diberi roh, sehingga roh itu nanti juga disebut bermacam-macam. Ada roh keberadaan, ada roh kehidupan, ada roh ini, ada roh itu, dan kesemestaan roh. Kalau ditanya apakah roh itu, maka jawablah, Kul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nah, jawaban yang paling mudah adalah itu, meskipun di balik kemudahan yang sangat global itu mengandung rahasia yang sangat rumit. Ya, jadi itu yang bisa saya sharingkan. Bagaimana mendefinisikan roh itu yang sampai saat ini saya belum tahu apa definisi roh. Tetapi sebagai definisi, bukan definisi penuh, bukan definisi yang definit, tapi definisi sebagai bagian dari pemahaman saja adalah roh adalah seluruh cahaya ketuhanan, seluruh nur ilahi, seluruh apa yang namanya seluruh liter, seluruh support, seluruh yang berpusat kepada yang maha punya, yang maha empunya, yang maha malik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apakah roh satu dengan roh yang lain berbeda? Ya. Antara roh keberadaan dan roh kehidupan berbeda? Ya. Masing-masing berbeda, namun semua pusatnya satu dan semua berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat yang diturunkan oleh Allah seluruhnya itu mengandung ruh, dan seluruh yang diciptakan oleh Allah, yang diadakan oleh Allah itu adalah rahmat. Dan di dalam setiap rahmat ada ruh, di dalam setiap ruh ada rahmat. Mudah-mudahan tambah bingung dan mudah-mudahan tidak puas. Kiranya begitu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas tidak puasnya. Semoga tidak puasnya semakin diberkati. Saya kembali ke Bos. Baik, terima kasih Siwo. Sama, saya bingung. Baik ya, semoga Pak Bondan tadi ya tetap tidak puas. Nanti kita kalau tidak puas ya minggu depan tanya lagi gitu. Baik, kembali kami buka di 021398350905. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa nih Pak? Yogi, mau bicara sama Mbak. Iya, Mas Yogi. Simbahnya ada. Ada, monggo Mas Yogi. Selamat malam Mbak. Baru tidur. Mbak mau nanya Mbak. Monggo. Kan ada kalimat syahid ya Mbak. Syahid itu yang bicara manusia apa yang menciptakan ya Mbak? Kalimatnya bagaimana? Pokoknya gini Mbak. Syahidun, jadi pokoknya apa ya? Menyaksikan. Ya. Nah, sekarang apa manusia bisa menyaksikan kalau kita mati syahid gitu ya Mbak?
Padahal menurut saya loh Mbak, itu kalimatnya dari atas loh Mbak, bukan dari bawah. Ya kalau menurut Mbak iya, kalau lain Mbak, menurut Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Yogi. Wah, saya baru mau meraba-raba, mau tanya maksudnya lebih jelas. Udah ditutup. Ya. Masih masalahnya ngambang ya dengan sahid aja gitu. Ya, saya akan coba tanggapi sesuai sesuai daya tanggap saya dalam memahami topik yang diangkat oleh Mbak Yogi ini. Iya. Silakan Pak. Saya tak tidur dulu ya Pak. Kurang lebih begini Mas, lebih yang saya tahu, tapi saya mohon maaf kalau saya salah paham dalam menangkap topik penjenengan itu. Syahid itu sebuah fi'il. Wah, iya. Ada fa'ilnya. Beginilah, syahid itu adalah sebuah suatu action, suatu kegiatan, suatu aksi. Nah, orang yang melakukan aksi itu namanya syuhud. Syahid itu kesaksian. Siapa yang berkesaksian, siapa yang menyaksikan, yaitu disebut sebagai yang menyaksikan, syuhud. Ya, syuhud, si penyaksi, dia mempunyai syahid. Kalau ada penyaksian itu di sana terkait dengan adanya yang disaksikan dan adanya penyaksi. Ada yang dilihat, ada yang melihat. Nah, hubungan antara yang melihat dengan yang dilihat itu disebut sebagai kesaksian, sebagai syuhud. Kalau dalam pemahaman di perspektif hukum, seseorang yang disebut saksi, maka dia adalah orang yang menyaksikan kejadian-kejadian, dan si saksi itu berfungsi untuk menjadi penguat, menjadi penambah bukti-bukti tentang kejadian sesuatu, disebut bukti. Nah, meskipun kadang saksi itu kan ada yang dibikin-bikin, itu berarti bohong, saksi yang bohong, kesaksian yang bohong. Ada kesaksian tapi mungkin karena tidak direct, tidak langsung terhadap yang disaksikan sehingga kesaksiannya lemah. Ada kesaksian yang kuat. Nah, yang lebih sering digunakan istilah saksi ini yaitu terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya empiris. Seseorang menyaksikan sesuatu itu lebih banyak dipakai pada ranah empiris. Jadi, ada kejadian, kemudian ada saksi. Saksi itu melihat kejadian itu, maka itu lebih banyak dimaknakan pada dunia fisikal, dunia empiris. Ya. Kaitannya melihat ini dengan mata fisik, mata kita yang empiris ini. Tetapi nanti pada hal-hal yang lebih serius, hal-hal yang tidak dijangkau oleh mata fisik, ada kesaksian yang lebih, kesaksian
kesaksian ini lebih spesifik di dalam dunia hukum di pengadilan sering disebut dengan saksi ahli. Saksi ahli itu dia ditempatkan pada posisi saksi tertentu, meskipun dia tidak melihat kejadian, tetapi dia bisa menganalisa menurut kaidah-kaidah yang ilmiah. Dia disebut sebagai saksi ahli. Misalnya kesaksian forensik. Ada mayat ditemukan sudah mengambang di danau misalnya. Kemudian dia dimasukkan ke laboratorium forensik, kemudian diteliti. Nah, hasil dari kajian-kajian laboratoris tadi bisa menjadi sebuah kesaksian, tetapi dari saksi ahli. Oh, ini matinya bukan karena tenggelam, tetapi sebelum tenggelam dia sudah dipukul kepalanya, misalnya seperti itu. Jadi ada kesaksian menurut kacamata yang lain, bukan kacamata mata fisik, tetapi kesaksian dari mata yang lain. Nah, nanti kita bisa sebut dengan mata fikir. Jadi berdasarkan kaidah-kaidah rasional, ilmiah, laboratoris, bisa dijadikan sebagai kesaksian, saksi ahli. Jadi dari yang ahli membaca forensik tadi, dia menyaksikan bahwa mayat ini mati bukan karena tenggelam. Jadi dia bersaksi melalui keahliannya di bidangnya. Dia bersaksi bahwa ini matinya ditembak, bukan karena tenggelam. Meskipun dia tidak pernah melihat kapan dia ditembak, oleh siapa dia ditembak. Misalnya seperti itu. Itu sekedar contoh saja. Ada bentuk kesaksian yang tidak menggunakan mata fisik ini, tapi menggunakan mata yang lain. Ya. Kita bisa naikkan lagi bentuk syuhud, meskipun nanti yang terkait dengan syahid itu bukan, kalau dalam istilah teknis yang saya kira yang dimaksudkan oleh Mas Yogi itu bukan dalam bentuk-bentuk empiris seperti itu, tetapi terkait dengan masalah spiritual, mungkin kan begitu. Kalau kita mau menyaksikan masa lalu kita, bisa kan? Kita melihat masa lalu, bisa. Dengan apakah? Ya, tidak bisa dengan mata fisik, harus dengan mata yang lain. Bisakah kita mencoba melihat masa depan? Bisa, tapi bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata yang lain. Dan kita bisa kok melihat bahwa besok pagi saya akan ke kantor, ya. Meskipun penglihatan kita tidak pasti tepat, tetapi kita bisa melihat. Nah, nanti hasil penglihatan itu ada yang disebut sebagai kesaksian yang lemah, ada kesaksian yang kuat, bahkan ada kesaksian yang bohong. Ya, ada saksi ahli tapi dia duduk sebagai saksi ahli tapi egois. Dia hanya membela kelompoknya sendiri, menyalahkan kelompok lain, padahal dia sebagai saksi ahli. Banyak kan di dunia hukum seperti itu. Seperti itulah. Ada mata yang sangat istimewa yang ada pada diri manusia, yang nanti disebut sebagai mata hati, mata batin, mata spiritual. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Yogi. Kalau mata fisik kita sangat terbatas oleh ruang dan waktu, kita melihat halaman rumah kita pada saat kita ada di belakang rumah,
Dengan mata fisik sudah tidak bisa, karena terhalang rumah itu, terhalang tembok, sudah nggak bisa. Tetapi kita bisa melihat dengan mata yang lain, yang bukan mata fisik. Ya. Bahkan saya bisa melihat bapak saya yang sudah wafat mendahului saya. Saya bisa melihat bapak saya, tetapi tentu bukan dengan mata fisik, karena bapak saya sudah meninggal dunia. Tapi saya bisa melihatnya dengan mata yang lain. Lalu melihat bapak masa lalu. Kalau masa sekarang, itu butuh ada mata yang jauh lebih tajam. Kurang lebih seperti itu, bahwa menyaksikan itu di sana ada, paling tidak ada yang disaksikan, ada penyaksian, ada penyaksi, dan ada proses penyaksian itu. Jadi ada tiga komponen yang saling berhubungan di situ. Ada penyaksi, ada yang disaksikan, dan ada bentuk kesaksian. Lazimnya kalau melihat yang fisik itu dengan mata fisik. Melihat hal-hal yang ilmiah, yang rasional, itu melihatnya dengan mata fikir. Melihat hal-hal yang lebih hakiki, kadang tidak mampu dilihat oleh mata fikir, tapi ada mata yang lain yang disebut dengan mata hati atau mata spiritual, mata jiwa, dan lain-lain istilahnya. Untuk menyaksikan sesuatu yang gaib, perlu dengan mata yang gaib. Ya, kita bisa menyaksikan bahwa di sekitar kita itu penuh dengan atom-atom. Ya, tapi kita nggak melihatnya tidak dengan mata fisik itu, nggak bisa mata fisik kita. Kalau kita mau melihat dengan mata fisik dalam skala tertentu yang masih di ranah fisik bisa, tapi harus menggunakan mikroskop untuk hal yang kecil, teleskop untuk hal-hal yang jauh. Tapi masih di ranah fisik, di ranah empiris. Tapi kalau sudah di ranah yang metafisik, ya, bukan fisik lagi, tapi metafisik. Bukan empiris, tapi sudah meta-empiris. Itu tidak bisa lagi menggunakan dengan mikroskop, teleskop, sudah tidak bisa. Harus ada tele yang lebih canggih lagi, yaitu dengan mata fikir. Ada nanti yang oleh rasionalitas, oleh logika, oleh filsafat nggak mampu ditembus, nggak mampu dipandang, kecuali dengan mata yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan mata hati. Pandangan mata hati menyaksikan sesuatu, hal-hal yang sifatnya spiritual, itu disebut sebagai syuhud. Orang yang mampu syuhud itu terkait dengan istilah yang digunakan, ditanyakan oleh Mas Yogi tadi, dengan syahid. Nah, ada kemudian pengertian yang lain bahwa semua hal yang mendukung ke arah kesaksiannya itu, maka masing-masing mempunyai posisi sebagai syahid, sehingga nanti ada bahkan disebut mati, tapi mati dalam penyaksian, mati dalam bersaksi, yang disebut mati syahid. Ya, misalnya seperti itu. Mati syahid, mati apa? Mati tapi dalam kesaksian. Bagaimana? Mati sebagai sebuah kesaksian. Apa itu maksudnya ya? Ya, tentu itu bukan ranah bukan sekedar ranah fisikal, empiristik, atau ranah rasional. Itu ranahnya harus ke ranah-ranah spiritual. Bisakah seseorang melihat makhluk halus? Bisa, tapi dengan mata yang lain, bukan dengan mata fisik. Bisakah seseorang melihat malaikat? Bisa, tapi dengan mata yang lain, bukan dengan sekedar mata fisik atau mata fikir. Bisakah orang melihat Tuhan? Bisa, tapi dengan mata yang lain, bukan dengan mata fisik atau sekedar mata fikir. Mata fikir bisa hanya dalam universalitasnya saja,
yang sifatnya sangat global. Kurang lebih seperti itu yang terkait dengan masalah syahid. Saya kembali ke bos. Baik, terima kasih dan kami masih menunggu partisipasi Anda atau sharing Anda yang ingin sharing malam hari ini di 0213983595. Sekali lagi untuk sesi yang pertama ini kita akan membuka telepon di 0213983595. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih? Sama Albias di Jakarta. Bias, silakan. Iya. Assalamualaikum Siwo. Siwo, saya ingin sharingkan tentang bagaimana tentang meninggalkan dunia sebelum kematian. Ya, itu aja sih. Dan apa itu kematian? Dan apa itu yang dimaksudkan meninggalkan dunia itu? Terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Siwo. Ya, terima kasih ya Mas Abias. Ya, meninggal dunia itu sudah istilah yang ada di masyarakat. Kita kan sudah tahu maksudnya apa yang disebut dengan meninggal dunia. Ya, tetapi kalau kita mau agak lebih bingung dikit gitu ya, kapan orang bisa meninggal dunia? Ya, saya bisa meninggalkan Salatiga, tapi saya berada di kota atau tempat yang lain. Kalau Mas Abias ke Salatiga, maka Mas Abias meninggalkan Jakarta, meninggalkan dunia Jakarta, tapi masuk ke dunia yang lain. Misalnya ke Salatiga, ya dunia Salatiga lah. Ya, jadi sebenarnya yang saya tahu, selamat berbingung ria, mudah-mudahan bingungnya berkah. Kapan kita pernah meninggalkan dunia? Karena kalau kita meninggalkan dunia A, kita pasti masuk ke dunia B. Jadi kembali, istilah meninggal dunia itu kan istilah sosial yang sudah kita sepakati menjadi bahasa kita agar kita bisa mengungkap rasa, mengungkap mengungkap sesuatu yang kita ingin ungkapkan, itu harus dengan bahasa. Dan bahasa itu mengandung kata-kata dan mengandung istilah-istilah. Kata-kata dan istilah-istilah itu sesuai yang disepakati oleh masyarakat terkait. Nah, kita sudah mempunyai kesepakatan tentang istilah, meskipun tidak tertulis ya kesepakatan itu, tentang yang disebut meninggal dunia atau mungkin mati. Tapi kalau kita mau agak lebih bingung dikit, ya, nggak pernah kita bisa meninggal dunia itu. Karena pada saat kita meninggalkan dunia A, itu kita sudah ada di dalam dunia B. Ya. Kurang lebih begitu. Nah, bagaimana meninggalkan dunia sebelum kematian? Apa ya maksudnya kira-kira? Mungkin kita bisa lihat dari pemahaman tentang apakah mati. Saya dulu takut mati karena saya salah memahami definisi mati, ya. Dan salah memahami mungkin hal-hal apa terkait dengan dibalik kematian. Nah, tapi berbeda setelah pemahaman saya berubah, bagaimana memahami kematian sehingga kematian itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Kematian itu menjadi sebuah jalan. Kematian merupakan sebuah rahmat Tuhan dalam bentuk tertentunya. Saya lebih memahami mati itu adalah perpindahan dunia dari dunia satu ke dunia yang kedua, dari dunia sebelumnya kepada dunia kemudian, dari dunia awal kepada dunia berikutnya, dari dunia awal ke dunia akhir, dari dunia ke akhirat. Dari awal kepada yang berikutnya. Yang berikutnya itu kan akhir dibandingkan yang awal. Sering yang kemudian itu
setelah yang awal itu disebut akhir, dan nanti pada tertentunya itu terkait dengan istilah akhirat. Selamat berbingung, iya. Tapi tidak apa-apa, tidak diterima boleh kok, ditolak juga boleh. Kita kan cuma sekedar sharing. Mati adalah perpindahan dari dunia satu ke dunia lain. Nah, mati merupakan fasilitas agar kita bisa meneruskan proses sesuai kadarnya masing-masing. Mati adalah pintu masuk pada proses berikutnya. Mati adalah pintu masuk untuk kita bisa mendapatkan, mengambil rahmat-rahmat Tuhan yang lain. Mati adalah sebuah proses wajar, ilmiah, logis, dan bukan hal yang perlu ditakuti. Pada saat ini khususnya bagi orang tua yang sudah dikaruniai anak, gitu. Kebetulan saya adalah sebagian dari orang tua itu. Pada saat proses kelahiran anak saya menjemput kelahiran anak saya itu. Nah, anak yang lahir tadi, dia sedang berpindah dari alam sebelumnya ke alam berikutnya, dari alam rahim ke alam dunia. Logis. Itu adalah salah satu fase kematian anak saya dari fase sebelumnya untuk menuju fase berikutnya. Proses kelahiran ini saya memahaminya sama atau kasusnya sama dengan istilah kematian itu. Ada pre-natal, ada natal, ada pasca natal. Natal itu maksudnya kelahiran. Ya. Kita kan ada dengar hari Natal, maksudnya hari kelahiran, hari Natal itu. Disitulah ada proses yang namanya mati. Apa kita mensikapi dengan sesuatu yang menakutkan tentang kelahiran itu? Tidak kan? Sekarang kita bayangkan bahwa kehidupan kita sekarang ini, kita sedang hidup di sebuah rahim yang kita juga akan keluar dari rahim itu suatu saat, pada saatnya. Sehingga kita akan meninggalkan rahim ini, dunia ini, menuju alam berikutnya. Saya pernah mati dari alam rahim dan saya lahir ke alam dunia. Saya juga akan mati dari alam dunia ini dan akan lahir di alam berikutnya. Itulah kematian. Kalau kita pikir-pikir kayaknya yang menjadikan kita takut mati itu kayaknya hanya masalah egoisme saja kok. Saya akan berpisah dari milik-milik saya akan berpisah dari orang-orang dekat saya akan berpisah dari sesuatu yang saya sudah tahu. Sementara saya akan menuju kepada sesuatu yang saya belum siap, saya belum tahu, saya belum paham petanya bagaimana. Kita sudah keasikan hidup di Jakarta. Kalau suruh pindah di Papua, bukan kepindahannya yang menakutkan, tetapi karena dia belum paham tentang Papua, dia belum mengerti kelebihan-kelebihan Papua, dan dia belum tahu kalau yang
dicintainya itu sudah ada di Papua. Coba kalau kita dari Jakarta mau dipindah ke Papua, tetapi semua yang kita cintai ada di sana. Kita mempunyai satu pemahaman yang jelas tentang kalau saya di Papua nanti bagaimana. Dan kita mempunyai gambaran-gambaran bahwa saya kalau hidup di Papua akan jauh lebih baik. Ya, tidak perlu ditakutkan perpindahan itu. Jadi bukan kematianlah yang menakutkan, tetapi hal-hal terkait dengan kesiapan kita terhadap proses perpindahan dunia itu yang menakutkan diri kita. Egoisme kita semakin besar, kita lebih banyak terikat kepada hal-hal yang kita ikatkan selain ikatan kita kepada Tuhan, semakin menyulitkan orang itu pada saat mendengarkan kalimat mati. Tapi semakin seseorang dikuasai dirinya oleh Tuhan, oleh Allah, dan kematian adalah salah satu proses fase berikutnya untuk bisa mengambil lebih banyak lagi, bisa mendekat lebih dekat lagi kepada Allah, dan bisa lebih memanage rahmat yang lebih luas lagi, maka kematian adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Kematian adalah sesuatu yang sangat ditunggu. Kematian adalah sesuatu yang indah. Apalagi kalau dia sudah bisa mempunyai ikatan terhadap sesuatu di sana yang dia punya ikatan cinta, dia punya ikatan spiritual, dia punya ikatan hati. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, apabila sang kekasih sudah menunggu di Papua, apabila sang kekasih sudah menunggu di kota sana, buat apa kita kok bertahan di dusun yang kumuh seperti ini? Kalau di depan kita ada kota yang penuh dengan kesejahteraan dan keindahan, sementara kita di sini berkubang dengan ketidakadilan, berkubang dengan kekumuhan, maka mati adalah salah satu pintu untuk memasuki kota yang indah itu, sehingga mati merupakan sebuah rahmat yang tidak bisa digantikan dengan rahmat yang lain. Dia mempunyai spesifikasi rahmat tertentu. Nah, kalau kematian dipahami paling tidak misalnya globalnya seperti itu, kemudian pertanyaannya kita masukkan lagi, bagaimana meninggalkan dunia sebelum kematian? Kalau kita hidup di Jakarta, ya, dan kematian itu berarti akan pindah kepada kota yang lain, bagaimana kita bisa meninggalkan Jakarta sebelum kita pindah ke kota lain? Ya tidak bisa dong, Mas. Kita akan bisa meninggalkan Jakarta setelah kita pindah ke kota lain. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang terkait dengan Jakarta pada saat kita sudah pindah di Salatiga. Kalau kita hidup di Jakarta, ya kita terlingkupi lah dengan hal-hal yang terkait dengan Jakarta. Nggak bisa, memang kita hidup di situ kok. Kalau kita hidup di dunia, bagaimana kita meninggalkan dunia? Ya nggak bisa, Mas. Orang kita hidup di situ, bagaimana kita meninggalkannya? Kalau kita ingin meninggalkan dunia, ya mari kita pindah kepada dunia kemudian, dunia di depan kita, dunia akhir, sering disebut dengan akhirat. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin begini nih. Ini masalahnya masalah terminologi ya. Begini kan, ada kalimat begini, cinta dunia itu merupakan awal dari semua kezaliman dan dosa-dosa. Ya, kita harus lihat kalimatnya, dan kita harus melihat siapa yang mengucapkan kalimat itu.
Yang dimaksudkan mungkin begini, yang disebut cinta dunia itu, dia mencintai dunia, meninggalkan kecintaan kepada yang lebih tinggi. Dunia itu ada apa ya? Ada sebagian makna yang dikaitkan dengan adani. Adani itu rendah, maksudnya begitu. Kalau kita sekedar cinta dunia, itu kita hanya cinta kepada hal-hal yang rendah. Ada yang lebih tinggi, yaitu dunia yang lain, yang lebih tinggi dari alam dani. Alam apa itu? Alam ilahi. Oh, keturun alam malakuti misalnya begitu. Itu alam yang lebih tinggi. Dani itu adalah alam yang paling rendah. Maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan fisikal. Jadi fisik itu merupakan elemen unsur dari alam cipta ini yang dimensinya paling banyak batasannya, sehingga mempunyai nilai yang paling rendah. Semakin sedikit batasannya, maka dia semakin luas. Semakin sedikit batasannya, maka dia akan semakin tinggi. Dan yang paling tinggi adalah yang tidak dibatasi oleh apapun, yaitu yang maha tidak terbatas. Loh, kita kemudian yang disebut tadi mencintai dunia itu maksudnya mencintai yang rendah, meninggalkan yang tinggi. Itu namanya overlapping. Itu sangat strategis. Itu lebih besar tiang daripada pasaknya. Ya, mencintai kok yang rendah sambil meninggalkan yang tinggi. Tapi kalau mencintai yang rendah dalam rangka kecintaan kita kepada yang tinggi, enggak masalah. Jadi kita harus hati-hati dengan istilah mencintai dunia.